Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Isnani Rahmatika dalam podcast Pensa. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Selamat pagi Bapak AKP Heri Dwi Utomo dari Kasat Reskrim dan juga Ibu Istiqomawati dari Kabid SMP Dindikpora Kabupaten Rembang. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Mbak. Iya, bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik-baik, sehat. Baik, Ya. nggih. Tadi sudah melaksanakan upacara bendera ya, Pak, Ibu ya. Ini adalah podcast yang pertama kali nggih Bapak Ibu, baru pertama kali datang di Spensa hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya tentang yang lagi marak belakangan ini di medsos ini kan sedang booming-boomingnya tentang kenakalan remaja, khususnya anak SMP ya Pak ya, mulai dari pembulian, mulai dari tawuran, mungkin dari hal-hal kecil misalkan saja anak sering mengolok-olok nama orang tuanya, mulai dari hal sekecil itu menjadi hal besar. Nah, di sekolah kami pun juga selalu saya sebagai pendidik sudah selalu mengupayakan, mengingatkan dan juga sudah menghimbau juga agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nah, menurut dari Bapak, dari kepolisian, bagaimana nih Pak kenakalan remaja yang ada di Kabupaten Rembang ini? Oh, iya. Ya, terima kasih Mbak ya. Iya, Jadi Pak. tadi juga memang dari program beliaunya Bapak Kapolres bahwa sekarang adanya medsos seperti itu yang kita nggak bisa membendung, sehingga kita face to face kepada para eh, apa itu pelaku, istilahnya pelaku dalam hal ini siswa, karena objeknya adalah siswa, jadi SMP, SMA maupun nanti akan berkembang ke universitas ataupun yang lainnya. Iya. Nah, ini program ini beliaunya yang mencanangkan, saya juga baru mungkin 2 tahun ya dengan data yang kami ada, saya masih menjabat Kasat Reskrim ya kurang lebih 2 tahun ini memang ada beberapa kasus ya, kasus yang memang harus penanganan dari kita juga, kemudian dari sekolah, dari orang tua, kemudian dari kepolisian, dari Dignas, semuanya harus ikut andil besar dalam untuk mengantisipasi atau mencegah yang begitu banyak lagi kegiatan seperti yang saya sampaikan Mbak Rani, bully dan seterusnya. Iya, betul. Sehingga menurut kacamata saya ada sekitar 5 atau 6 kejadian ya tawuran antar pelajar terutama yang banyak, kemudian sampai ada anak-anak di bawah umur melakukan, mohon maaf ya, 170 penganiayaan sehingga banyak yang ada yang sampai meninggal dunia. Itulah memang ini peran dari mungkin kita ya, kemudian law enforcement, saya kan penegakan hukum ya, Iya, Pak. kemudian dari ibu, dari Dignas, kemudian dari orang tua, kemudian yang terpenting dari orang tuanya, sehingga anak-anak itu bisa diarahkan ke jalur yang Baik. benar seperti itu, Mbak. Oke. Menurut Ibu ya, dari sekolahan, di sekolahan itu kan kalau dihitung hanya beberapa jam saja di sekolahan. Selanjutnya itu kan kebanyakan di rumah. Nah, padahal di sekolahan itu sudah ibaratnya sudah di apa ya Bu ya, sudah dididik, dibimbing dan lain sebagainya. Dari kacamata Ibu dari Dinas Pendidikan bagaimana Bu Isti? Ya, selamat pagi Bu Selamat Isna. pagi ya Bu Bu Isti. Isna, Pak Kasat. Memang betul apa yang disampaikan Pak Kasat tadi, bahwa ini kenakalan anak, kenakalan remaja itu bukan tanggung jawab salah satu pihak. Betul. Tidak bisa hanya dari sisi kepolisian, sekolah, dinas pendidikan atau siapa, tapi kita harus bersama-sama. Yang pertama memang harus pencegahan lebih dahulu. Setidaknya untuk di setiap sekolah. Iya. Ini jangan sampai ada celah. Maksud saya jangan sampai ada celah, maaf nggih, Iya. guru meninggalkan ruang kelas tanpa ada keperluan yang jelas. Jangan ada itu. Karena sedikit saja ruang itu ini bisa membuat atau menciptakan suasana yang tidak kita inginkan. Nah, anak-anak itu kan mencari sisi-sisi celah itu ketika ini jam-jam rawan itu di jam istirahat, pergantian jam pelajaran, Betul. keterlambatan guru masuk kelas. Ini menjadi peluang-peluang bagi mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan tindakan yang tidak kita inginkan. Di samping itu memang peran kepala sekolah itu nomor 1. Bagaimana keteladanan
para kepala sekolah ini, bagi guru, bagi siswa, mungkin bagi komite sekolah juga. Nah, ini harus memang bersama-sama mencegah lebih baik sebetulnya daripada mengobati, sebetulnya seperti itu. Tetapi memang semuanya berangkat dari keteladanan pemimpin. Asal kepala sekolahnya hebat, saya yakin sekolahnya bisa hebat. Itu, Bu. Betul sekali, Iya. Bu Isti. Nah, itu tentang bentuk kenakalan remaja. Kemudian sekarang ini, Bapak, Ibu, remaja sekarang ini itu sudah banyak anak SMP khususnya itu yang belum seharusnya mengendari sepeda motor. Itu juga salah satu bentuk kenakalan remaja seperti itu ya, Pak. Sudah dihimbau, sudah diingatkan berkali-kali, tapi memang masih banyak anak-anak seperti itu. Mungkin bukan dari bukan dari mungkin si anak tersebut juga sebetulnya ikut-ikutan teman dari itu tadi, kebetulan ada dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal seperti itu sebetulnya sudah kita antisipasi, tapi mungkin kembali lagi ke keluarga, anak dan juga yang lainnya. Menurut Bapak pripun itu, Pak? Nah, jadi gini, memang dari program kami ya selaku kepolisian itu tugasnya ya wis pokoke ono apa wae tetap kita yang melaksanakan. Salah satunya adalah di bidang anak-anak kenakalannya termasuk tidak memakai helm. Jadi itu memang sekarang eranya memang baru gencar-gencarnya ya, karena situasi mass media itu lah. Ini nanti mengharapkan mungkin dari Pak Bu Kabid, kemudian dari sekolah itu sesering mungkin dilakukan himbauan-himbauan ya. Kemudian himbauan kepada anak-anak itu juga kepada orang tuanya. Jadi kapan-kapan mungkin ada ngopi bareng dan seterusnya, nanti kan kita sampaikan bahwa inilah yang masuk. Kalau memang disampaikan kepada anaknya saja mungkin tidak ini ya, karena pengaruh orang tua pun sangat-sangat besar sekali dalam masa depannya anak itu di samping sekolah. Jadi itu mari kita sama-sama dari kepolisian memfasilitasi atau mungkin dari sekolah maupun dari Ibu Dignas, kita sama-sama rembuk, rukun sampai tidak terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Seperti itu, Mbak. Terima kasih, Bapak. Menurut Ibu Isti mungkin ada trik atau tipsnya supaya anak-anak yang seperti itu bisa dikendalikan atau mungkin diberi tahu seperti ini. Begini Bu Isna, sebelum saya di Rembang, saya di Dinas Pendidikan, memang 12 tahun saya di kepala sekolah. Jadi insya Allah paham ya keadaannya seperti apa. Beberapa teman yang menanyakan bagaimana dengan keadaan anak-anak yang bersepeda motor. Saya runut dari belakang. Setidaknya setelah pandemi ini, anak-anak yang tidak berada di kota, kalau di kota nggak masalah ya, tetapi yang tidak ada di kota ini sebetulnya ada beberapa kendala yang kita harus memang bersama-sama, senada dengan Pak Kasat harus ngopi bareng, bicara bersama bagaimana cara mengurai permasalahan sepeda motor dikendari oleh siswa yang belum cukup umur, belum punya SIM. Nah, merunut ke belakang, ini ternyata yang pertama di daerah itu sekarang sudah tidak ada angkot. Iya, Bu. Sehingga anak itu mau sekolah juga kesulitan, nggak ada angkot. Yang kedua, kalaupun di rumah itu ada sepeda motor, kadang orang tua tidak bisa mengendarai. Ada juga seperti itu. Kemudian kalau ada jemputan, ini juga permasalahan di waktu. Karena jemputan itu kan tidak bisa 1 atau 2. Karena yang dijemput itu dari berbagai titik di pelosok dan mengumpul di satu titik. Nah, kendaraan itu mengambil, padahal ini mungkin durasinya kurang lebih 1 jam ya, jam 6 sampai jam 7. Kalau kendaraannya 1 atau 2, ini juga kewalahan. Nah, maka kalau jalan keluarnya angkutan khusus menjemput, ini pun harus perhitungannya bisa 1 jam itu anak bisa masuk semua. Nah, ini permasalahan yang tidak bisa diurai sendiri, tetapi memang harus ada keterlibatan Dinas Pendidikan, kemudian teman-teman dari Polres, kemudian dari sekolah, mungkin dari pemangku kebijakan di kecamatan, ibu camat.
bisa juga Bapak Ibu camat. Ini juga kalau bisa bersama. Bersatu. Nggih, bersama sehingga permasalahan ini tidak hanya 1-2 orang yang harus menyelesaikan. Tidak seperti itu, tapi harus bersama-sama juga. Iya, seperti itu Bu Isna. Oke, Bu Isti ini kebetulan dulu juga kepala sekolah SMP Negeri 1 Rembang, Iya. sudah Siswa paham juga sekali. Siswa Iya. juga, Siswa alumni juga ya, Bu. alumni guru. Kalau saya istri saya kepala alumni sekolah. Oh, nggih. Jadi sudah Alumni paham Iya. bagaimana kondisi SMP 1 Iya. Rembang. Iya. Kalau zaman saya dulu ke sekolah itu masih bersama-sama naik sepeda, Bapak Iya. Ibu. Tapi anak zaman sekarang itu kok naik sepeda itu digerakkan tuh kok susah sekali. Dia lebih mungkin lebih suka naik motor karena ikut-ikutan itu tadi, nggak pakai helm dan lain sebagainya. Tapi Karena kita tidak bisa nggak menyangka. capek juga tuh. Oh iya, mintanya praktis gitu Iya. ya Pak ya. Ya, Padahal kalau di sekolah kota sudah bisa Bu, bisa di nggak kota. boleh, nggak. Kalau di daerah kebetulan minggu lalu saya itu monitoring ke SMP 1 Atap 3 Nggih. Sarang. Aduh, ini gurunya lebih surga kabeh iki kayak gitu. Pripun gimana Karena Bu? jauh dari jalan raya, jauh dari pemukiman penduduk, daerahnya luar biasa, penuh perjuangan. Kalau harus pakai naik sepeda ontel itu memang kecil kemungkinannya. Nggih. Nah, itu juga. Betul, betul. Oke, oke. Satu lagi nggih Bapak Ibu, ini kasus anak SMP sekarang banyak sekali yang sudah merokok, minum minuman keras. Itu kan salah satu hal yang dilarang sekali nggih. Itu salah satu bentuk kenakalan remaja juga. Mungkin dari Bu Kabid bisa memberikan pesan-pesannya kepada seluruh masyarakat atau SMP dari manapun, anak-anak dari manapun supaya tidak merokok Iya. seperti itu. Siap Bu Isna. Yang pertama lagi-lagi saya ke kepala sekolahnya dulu. Programnya seperti apa untuk memberikan kenyamanan, pelayanan yang paling baik untuk anak-anak. Setidaknya untuk pencegahan anak-anak merokok atau membawa rokok ini bisa kita lakukan kok. Misalnya pagi hari apel di jam 5 Iya. bisa sampai 5. Ibu bapak kepala sekolah bisa di situ dengan beberapa guru. Nggih. Yang lainnya bisa mengadakan operasi di dalam kelas. Tas anak-anak dioperasi. Nah, misalnya kok ditemukan kemungkinan membawa hal-hal atau barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka sekolah, bisa dikumpulkan, diberi pembinaan, pendekatan kepada anak-anak. Jangan dengan sanksi yang begini begitu, malah mereka tidak akan sadar dengan senang, dengan sesadar-sadarnya mereka tidak. Pendekatan karena apa? Mungkin anak-anak ini juga dari rumah kurang perhatian dari orang tua. Mereka mencari perhatian di sekolah. Ternyata kalau di sekolah dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, Betul. malah lebih dari apa yang sudah dilakukan. Ini. Jadi kepala sekolah perannya luar biasa, memberikan kenyamanan pada anak-anak warga sekolah melalui program-program melalui program unggulan dari sekolah itu sendiri. Itu. Iya, terima kasih Ibu Kabid. Dari Bapak mungkin ada pesan-pesannya untuk generasi muda sekarang ini. Jadi secara menyeluruh ya, Nggih. ya, Mbak ya. Jadi memang yaitu peran serta kita semuanya, karena kalau kita hanya law enforcement ya, penegakan Ya. hukum kan tidak mencari solusi. Nggih, betul Pak. Ultimium remedium dalam bahasa hukumnya itu. Berarti penegakan hukum atau law enforcement itu adalah obat terakhir. Polisi juga sudah seperti itu. Jadi kita meskipun sudah ada undang-undangnya, tetapi kita masih ada pendekatan persuasif, sehingga minimal ada pepatah mengatakan 1000 tindak pidana yang dapat pelanggaran lebih baik dari satu yang satu saja, yang lainnya kita selesaikan, karena kita tujuannya adalah membangun karakter masyarakat Indonesia yang sejak dulu kita impikan seperti itu. Nggih. Terima Seperti kasih Mbak. Bapak. Nah, semoga harapan kita semua nggih Bapak Ibu, anak-anak di SMP maupun di SMA se-Kabupaten Rembang terhindar dari hal-hal yang seperti Amin, tadi. amin. Amin, semuanya aman. Gitu nggih Bu nggih. Demikian tadi hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik
dalam pagi ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kerawahanipun. Burung dara, burung merpati, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur nuwun Bapak Ibu.